Salam sehat bagi teman-teman sekalian. Saat ini kita akan membahas alur cerita film Special Delivery tahun 2022. Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Eun-ha sedang mengambil mobil yang kena tilang etle. Diceritakan, Eun-ha merupakan seorang sopir pengantar khusus yang selalu berhasil dalam tugasnya. Eun-ha bekerja di bawah naungan Bos Daek dan memiliki rekan yang bernama Arif. Pada saat itu juga, Bos Daek menugaskan untuk mengantar paket pada malam hari dengan syarat tambahan bayaran 15%. Dan malam pun tiba. Mobil telah sampai di titik sesuai GPS. Kemudian ada dua orang penumpang yang tampaknya ingin melarikan diri dari penagih hutang. Mereka awalnya tidak percaya kepada Eun-ha karena dia seorang gadis. Tapi karena tidak ingin ditangkap, mereka pun naik ke mobil. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena sudah sampai ke tempat tujuan, si penumpang memberikan bayaran dan tidak lupa memberikan bonus tip kepadanya, serta mengajak Eun-ha untuk bekerja dengannya, tetapi dia menolak karena sudah mempunyai kekasih. Sesampainya di markas, Eun-ha meminta naik gaji dengan bayaran 50-50. Awalnya, Bos Daek banyak alasan, tetapi pada akhirnya wanita yang selalu menang dan mereka pun berpesta barbeque. Di lain tempat, kita diperkenalkan dengan karakter selanjutnya, yaitu Dosik dan anaknya Sewon. Di sini Dosik diceritakan seorang mantan atlet yang terlibat dalam pengaturan skor dan telah menghasilkan 30 miliar dolar sehingga dia menjadi target polisi. Di sini diceritakan dia mempunyai kunci dalam bentuk sebuah alat untuk menyimpan uang tersebut. Pada saat yang sama, mereka berencana untuk lari ke luar negeri dengan menggunakan jasa paspor ilegal. Setibanya di tempat tersebut, bos paspor malah menyarankan dia agar menggunakan jasa kurir untuk mengantarnya sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tetapi dengan bayaran yang mahal. Dan Dosik pun setuju. Di sisi lain, ada seorang polisi yang merangkap ketua gangster yang bernama Pil sedang mencari tahu informasi keberadaan uang 30 miliar ini kepada anak buahnya, sekaligus rekan Dosik. Ketika dia telah mengetahui informasinya, anak buahnya itu pun berakhir di luar jendela. Pada saat yang sama, Pil menelpon Dosik dan mengancam agar memberikan kunci tersebut. Tetapi Dosik menolak memberikannya, sehingga Pil pun kini memburunya. Pagi harinya, Eun-ha terlihat sedang beraktivitas layaknya seorang gadis jomblo. Toke? Setibanya di kantornya, Bos Daek memberikan pekerjaan untuk mengantarkan sebuah paket dan mereka pun membuat rencana dan persiapan. 8시 사진이고 동승자를 한 여기로 치고 들어와도 따돌리기 쉽고 외곽순환 야 스톱 아니더라 안전운전 네. Pada malam hari terlihat Dosik dan Sewon sedang makan sambil menunggu jemputan datang. Dan saat itu juga dia mengira mobil jemputan sudah datang. Tetapi ternyata si Pil dan kawan-kawan yang datang. Dosik pun lari ketakutan masuk kembali ke dalam. Dan dia menyuruh anaknya Sewon agar pergi ke titik penjemputan kedua dan membawa kunci serta uang yang ada. Nanti dia akan mengalihkan Pil dan kawan-kawan. Dengan berat hati, Sewon pun pergi mengikuti perintah ayahnya dan terjadilah pertarungan yang hebat. 나 아프냐? 내가 먹었어 Di lain tempat, Eun-ha sedang standby menunggu Dosik, berharap Dosik yang akan datang. Ternyata Sewon yang datang. Di sisi lain, Dosik masih hidup. Awalnya Eun-ha tidak mau membukakan pintu karena dia melihat Sewon ketakutan. Karena
situasi dan kondisi, akhirnya Sewon pun diangkut. Di persimpangan jalan terlihat Dosik yang sedang mengarah ke arah yang sama dengan Eun-ha dan Sipil. Terlihat kedua mobil akan saling bertabrakan dan tiba-tiba kembali ke Pil, dia menugaskan pembunuh bayaran yang bernama Wei untuk mengejar Eun-ha dan Sewon. Terlihat Eun-ha telah memarkirkan mobilnya dan bergegas meninggalkan Sewon dengan alasan paketnya bukan Sewon, melainkan ayahnya. Tetapi Sewon bersikeras mengikutinya. 야, 쫓아오면 어떡해요. 경찰한테 말해. 아빠가 전화 안 줬어요. Akhirnya dia pun membawanya sambil menghubungi Bos Daek. Tetapi Bos Daek menyuruh untuk meninggalkan anak tersebut. Akhirnya Eun-ha pun membawa Sewon ke tempat penitipan anak. Karena merasa kasihan dan Bos Daek telah menyetujui, dia pun kembali membawa Sewon. Di tempat lain, Pil yang merupakan seorang polisi, dia memanfaatkan jabatannya untuk menfitnah Eun-ha bahwa telah menculik Sewon, sehingga rekan polisi lain mencari keberadaan mereka. Terlihat Eun-ha dan Sewon akan beristirahat di sebuah hotel. Di lain tempat, Wei telah mendatangi bos paspor untuk mencari tahu informasi dan Pil bersamanya. Mereka akhirnya dapat melacak keberadaan Eun-ha dan menugaskan rekan polisi yang lain untuk menangkapnya. 바로 딸까요? 따야지. 따는데 그냥 그거 풀어다. 800. 야, 꿈에 그거 기억나지? 꼬맹아, 아저씨가 큰 Beberapa saat kemudian, Sewon memberitahu Eun-ha bahwa Pil sebenarnya menginginkan kunci untuk mendapatkan uang 30 miliar. Singkat cerita, Sewon berkata dia ingin dibawa ke ibunya. Akhirnya, Eun-ha pun mencari informasi mengenai ibu Sewon dan mendatangi tempat kerjanya. Tetapi ternyata perempuan tersebut bukanlah ibunya Sewon. Tanpa mereka sadari, Myung yang merupakan rekan polisi dari Pil telah mendapati koordinat mereka, sehingga Pil menyuruh Wei dan anak buahnya untuk menangkap mereka. Terlihat Sewon kecewa kepada Eun-ha karena tidak menemukan ibunya, sehingga mereka bertengkar. Tiba-tiba, 가서 네 귀... Eun-ha dapat melarikan diri, sedangkan Sewon ditangkap. Tetapi Eun-ha melakukan sesuatu untuk mengambil kembali Sewon. Dan inilah yang terjadi. Pada saat itu terlihat Eun-ha dalam posisi yang tidak baik, sehingga Sewon mencari pertolongan dengan memberhentikan sebuah mobil dan membeli mobil tersebut dengan seluruh uang yang ada di tas Sewon untuk menyelamatkan Eun-ha. Keesokan harinya, Eun-ha sudah terlihat baikan dan Sewon sedang menyalakan mobilnya yang tidak memiliki kunci. Kemudian Eun-ha menelpon Bos Daek bahwa mereka akan pergi ke markas. Perjalanan ke markas pun terjadi. 아까 사진은 왜 찍었어요? Setibanya di markas, Eun-ha memberikan kunci itu kepada Bos Daek untuk ditelusuri. Sementara itu, Pil dan anak buahnya telah menemukan lokasi dari markas Bos Daek dan bersiap untuk pergi ke sana.
Di sisi lain, polisi yang lain sedang mengolah TKP tempat kematian dari Dosik dan menemukan jam tangan milik Sewon dan melaporkannya kepada Myung, sehingga Myung mengetahui bahwa rekannya Pil adalah polisi yang korup yang telah membunuh Dosik. Pada malam hari, terlihat Sewon dan Arif sedang makan ramen, serta Eun-ha berbicara dengan kapten kapal bahwa 2 jam lagi kapal akan berangkat. Di satu sisi, terlihat Bos Daek sedang kedatangan tamu, yaitu Pil dan anak buahnya. Suwon sempat bersembunyi. Tapi sayang, Pil telah menghabisi Bos Daek. 빨리 잡고 끝내자. 먼저 찬 놈한테 1억 보너스 쏜다. Di waktu yang sama, Myung sedang menuju ke lokasi mereka. Dan Eun-ha telah sampai dan melihat Bos Daek telah tiada, serta Sewon yang tertangkap. Tiba-tiba, 목돈 no jutsu. Eun-ha dan Sewon sempat melarikan diri, tetapi 만개교살인가? 남들은 살려고 지랄인데. 바이카노 짓은 조하리테. akhirnya Sewon diselamatkan oleh Myung. Dan cerita pun berlanjut di mana Sewon telah bersekolah dan telah menjalani hari-harinya seorang diri. Di markas, terlihat Arif dan kucing kesayangan Eun-ha yang masih baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba Sewon melihat mobil yang dimiliki Eun-ha sedang terparkir. Dan akhirnya, film pun selesai.